谁是秦南？你跟我来。前辈既然执意如此，晚辈也只能从命。希望他是有非题。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Fearless. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Kinan yang telah kembali ke tempat pelatihannya. Di sana, Kinan terlihat sedang mencoba menyerap esensi dari bunga emas yang sebelumnya telah ia dapatkan. Kinan merasakan bahwasannya bunga emas ini memiliki esensi yang begitu melimpah. Dan juga ia merasakan kekuatan langit dan bumi berada di dalam bunga emas itu. Membuat Kinan merasa sangat takjub karena tak disangka bunga emas ini bisa membuat dirinya memiliki peningkatan yang cepat 2 kali lipat tetapi dengan setengah usaha. Kinan juga merasakan bahwasannya persepsinya juga telah meningkat dengan sangatlah tajam. Yang diperlihatkan dengan teknik yang dimiliki oleh Kinan sekarang telah meningkat. Sedangkan di luar, Xiaoling dan juga Cuyun mereka berdua sekarang sedang menunggu Kinan yang sedang menyerap kekuatannya. Tetapi Cuyun merasa khawatir karena mereka sudah menunggunya cukup lama. Namun Kinan masih belum keluar dari gua pengasingannya. Tentu Cuyun khawatir adanya kesalahan yang terjadi kepada Kinan. Xiaoling menjawab hal tersebut kemungkinan bisa terjadi, tetapi Xiaoling justru bertanya lagi kenapa Cuyun begitu khawatir kepada Kinan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya ledakan kekuatan yang dahsyat dari gua tersebut yang berasal dari Kinan membuat mereka terpental. Sampai-sampai gelombang kekuatan itu bisa menembus pohon yang berada di hadapan mereka. Cuyun yang melihat ini sangat kaget bagaimana bisa ya persepsi kekuatan pedang yang dimiliki oleh Kinan itu bisa setajam ini. Bahkan kekuatannya bisa melebihi dari pedang aslinya. Kinan yang melihat senior Cuyun yang cukup kaget karena tak menyangka bahwasannya senior Cuyun akan tetap menunggu dirinya. Sontak Kinan juga meminta maaf karena mereka telah menunggunya dalam waktu yang lama. Dan setelah itu Cuyun pun bertanya apakah Kinan telah berhasil melakukan penerobosan. Kinan membenarkan hal itu dengan ia sekarang telah berada di alam halus yang dimana alam halus ini merupakan tingkatan ranah kedua setelah body tempering. Tetapi Kinan menjawab dirinya sekarang hanya menerobos ke tingkat awal aja. Mendengar itu membuat Xiaoling sangat kaget karena perkembangan kekuatan Kinan yang luar biasa begitu cepat. Tetapi Xiaoling seketika langsung bersikap dingin seakan dirinya tidak peduli karena ia tidak mau dianggap iri oleh Kinan dan dia pun mengajak kepada mereka untuk melanjutkan petualangannya. Sambil mereka berjalan, Cuyun memberitahu bahwasannya senior Gongyan sepertinya telah benar memandang Kinan sebagai seorang yang jenius. Pasti senior Gongyan akan bangga juga mendengar penerobosan dari Kinan ini. Tentu Kinan berterima kasih mendengar perkataan itu dan Kinan pun mengajak mereka untuk memikirkan rencana untuk bisa mendapatkan token naga dengan jumlah yang banyak. Di sini Kinan telah memiliki 3 token dari orang-orang yang telah ia dapatkan sebelumnya, yaitu dari Li Qiao, Wang Meng dan juga Di Heng. Kinan khawatir jika mereka tidak mendapatkan token naga yang lebih banyak, maka kemungkinan mereka akan kalah dengan Ji Xiao. Dan cara yang terbaik bagi mereka untuk bisa mendapatkan token yang lebih banyak adalah dengan mengumpulkan 10 peta yang menyimpan lokasi-lokasi rahasia dari token naga. Yakni dengan bisa mendapatkan 10 peta yang terpisah, maka kemungkinan mereka bisa mendapatkan 20 token naga. Tetapi Xiaoling yang mendengar itu merasa tidak puas karena wilayah dari Pulau Petiani ini radiusnya sampai ratusan mil. Jadi perlu menghabisi banyak waktu bagi mereka agar bisa mendapatkan peta dan juga token giok. Tetapi di saat itu tiba-tiba aja adanya seorang pria yang datang ke tempat mereka bertanya siapa di antara mereka semua yang merupakan Kinan.
Kinan yang merasakan orang itu menyadari bahwasannya orang ini telah berada di ranah yang lebih kuat dari mereka. Karena Kinan bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaan hidup dari orang ini, seakan orang ini memang benar-benar tidak bisa dirasakan oleh Kinan. Orang itu sekali lagi bertanya kepada mereka siapa orang yang bernama Kinan. Kinan pun memberanikan diri berkenalan kepada orang itu dengan ia menyebut dirinya sebagai Kinan. Kinan pun bertanya hal apa yang diinginkan oleh sang senior. Karena Kinan juga tidak pernah bertemu dengan sang senior ini, apakah ada masalah di antara mereka. Tetapi orang itu tidak mau menjawab, ia justru mengajak kepada Kinan untuk ikut bersama dirinya sementara waktu aja. Sedangkan lainnya diminta untuk menunggu aja. Kinan pun menolaknya karena di sini mereka berdua yang tidak saling mengenal dan untuk kewaspadaan yang tinggi. Karena Kinan khawatir bahwasannya orang ini merupakan orang yang jahat. Penolakan yang dilakukan oleh Kinan membuat orang itu marah kepada Kinan dan ia mengatakan mungkin Kinan merupakan orang yang kuat. Tetapi penolakan yang dilakukan oleh Kinan bukanlah sesuatu hal yang bisa diterima. 前辈既然执意如此，短辈也只能从命。 Di sana Kinan yang khawatir dengan orang ini, Kinan pun mau tidak mau mengikuti orang ini aja. Lalu dia pun ikut beserta orang itu, sedangkan orang itu juga memberikan buku kuno kepada kedua rekannya sebagai bentuk kompensasi atas temannya yang dipinjam. Dan di sini kita bisa disimpulkan bahwasannya si pria tua ini bukanlah orang jahat. Karena tidak mungkin orang jahat memberikan kompensasi kepada teman-temannya Kinan dengan memberikan buku kuno seperti ini. Chuyun dan Xiaoling yang membaca buku kuno tersebut menyadari bahwasannya buku kuno ini bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Buku kuno tersebut merupakan harta yang sangat langka, tak disangka akan dipinjamkan oleh mereka berdua. Mereka berdua pun berharap bahwasannya orang sebelumnya merupakan orang baik dan bukan orang jahat. Karena jika orang jahat, kemungkinan mereka untuk bisa menolong Kinan itu sangat kecil karena orang itu yang sangat kuat. Kemudian pun di lain sisi kita diperlihatkan dengan Kinan dan juga seorang panatua sebelumnya yang sekarang mereka berdua telah pergi ke suatu tempat. Orang itu mengatakan kepada Kinan selama Kinan mau mengikuti arahannya dan juga bisa membuat dirinya takjub, maka ia akan memberikan hadiah kepada Kinan. Kinan menerima tantangan itu dan lalu panatua itu menjawab bahwasannya ia hanya ingin bertanya kepada Kinan mengapa kekuatan martial spiritnya Kinan yang awalnya berada di tingkat 8 tiba-tiba aja berubah ke tingkat 9 waktu pertarungan yang tadi. Karena perubahan itu merupakan perubahan yang tidak wajar bagi panatua tersebut. Kinan yang mendengar itu tak menyangka bahwasannya panatua ini ternyata telah mengikuti dirinya dari awal. Sang panatua itu berkata lagi, jika Kinan tidak mau memberikan penjelasan kepada dirinya, maka ia tidak masalah juga. Lalu sang panatua itu memberikan tes kepada Kinan. Dengan dirinya mengeluarkan sebuah bola hitam yang dimana ini merupakan kristal bumi. Yang dimana kristal ini sama dengan kristal bulan sabit sebelumnya yang telah digunakan oleh Kinan pada kompetisi pertarungan melawan Ji Xiao, yaitu pengukuran kekuatan di aula kungfu. Dan ia juga telah mengetahui bahwasannya Kinan tidak bisa diukur kekuatannya oleh kristal pengukuran bulan karena kekuatan Kinan yang tidak bisa diukur. Dan di sini penatua tersebut ingin melihat bagaimana kekuatan Kinan sebenarnya jika diukur di kristal bumi ini. Untuk kekuatan yang dapat diukur oleh kristal ini, yang tertingginya adalah berwarna hitam. Jika Kinan bisa mewujudkan kekuatannya sangat tinggi pada kristal miliknya, maka ia akan memberikan hadiah langka kepada Kinan. Kinan yang mendengar itu sangat kaget dan bertanya lagi kepada panatua itu apakah tawaran ini memang beneran. Sang panatua itu menjawab dirinya tidak pernah mengingkari perkataannya. Dan jika Kinan bisa membuka berbagai warna dari bola kristal ini, dirinya tidak hanya memberikan hadiah langka kepada Kinan, tetapi ia juga akan mengajari kepada Kinan teknik baru yang sangat hebat. Tetapi di sini Kinan sedikit khawatir karena ia takut dirinya malah hanya akan menghancurkan kristal ini sama seperti kejadian sebelumnya. Tetapi karena di sini panatua itu yang tetap memaksakan Kinan, Kinan pun mau tidak mau mengukurkan kekuatannya juga. Lalu Kinan pun mengukurkan kekuatannya di kristal itu dan warna telah dikeluarkan dengan warna kuning.
sang panatua itu pun memberitahu bahwasannya Kinan akan mendapatkan harta langka dari dirinya karena Kinan bisa mengaktifkan cahaya dari bola kristal ini. Tetapi tidak lama kemudian kristal itu tiba-tiba aja mengeluarkan berbagai cahaya lagi, yaitu lebih dari 4 yang membuat orang itu pun sangat kaget. Tidak hanya itu, lebih parahnya lagi kristal itu dapat mengaktifkan kekuatan bulannya yang membuat area di sekitar menjadi gelap. Hal ini membuat sang panatua semakin terkejut, tetapi tidak sampai di sana karena kristal itu langsung hancur setelah berhasil mengukur kekuatannya Kinan. Sama seperti kejadian sebelumnya, yang hal ini membuat Kinan sangat panik karena ia takut akan dimarahi oleh panatua itu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.